Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang sistem periodik unsur. Jika pada video sebelumnya kita telah belajar tentang sejarah perkembangan sistem periodik unsur, maka hari ini kita akan melanjutkan ke dalam penentuan golongan dan periode. Apa itu golongan dan periode? Nah, sebelum itu kita akan kembali mereview tentang sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur merupakan sebuah sistem yang mengatur susunan unsur-unsur berdasarkan nomor atom dan kecenderungan sifatnya. Nah, output dari sistem periodik unsur ini adalah tabel periodik yang sekarang kita gunakan. Tabel periodik ini merupakan hasil dari sistem periodik unsur modern yang dikemukakan oleh Henry Gwen Jeffreys Moseley. Nah, sistem periodik modern ini merupakan penyempurnaan dari sistem periodik Mendeleev. Ya, di mana perbedaannya jika pada sistem periodik Mendeleev kita menentukan keperiodikan sifat berdasarkan pada massa atom, sedangkan pada sistem periodik modern ini berdasarkan kepada nomor atom atau muatan inti. Lalu sistem periodik modern ini merupakan sistem periodik bentuk panjang, di mana terdapat lajur mendatar yang disebut sebagai periode dan lajur tegak yang disebut sebagai golongan. Nah, periode dan golongan ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, ada dua cara penulisan golongan, yaitu yang pertama gaya Amerika, ya, yang terdiri dari golongan A dan juga golongan B. Jadi pembagian golongan itu berdasarkan A dan B. Lalu menurut IUPAC, yaitu golongan 1 sampai golongan 18. Nah, namun pada video ini kita akan menggunakan penentuan golongan dengan gaya Amerika, yaitu golongan A dan golongan B, karena ini lebih mudah untuk dipelajari. Penentuan golongan dan periode ini berdasarkan kepada konfigurasi elektron, sehingga kita harus kembali mengingat pelajaran sebelumnya, yaitu tentang konfigurasi elektron. Ya, jadi konfigurasi elektron ini menentukan letak dari unsur pada tabel periodik. Nah, letak ini yaitu pada golongan dan juga periodenya. Nah, cara menentukan periode dan golongan. Periode atau nomor periode itu sama dengan jumlah kulit atau bilangan kuantum utama, atau yang biasa kita singkat jadi M. Sedangkan nomor golongan itu sama dengan jumlah elektron valensi dan jenis subkulit elektron valensi. Nah, jika periode ini kita bisa menentukan pada angka terakhir yang tertera pada konfigurasi elektron valensi. Sedangkan golongan ini dapat kita ketahui dari jumlah elektron valensi dan juga jenis subkulit elektron valensi. Nah, ini merupakan gambar dari blok golongan yang disesuaikan dengan jenis subkulit pada konfigurasi elektron valensi. Bisa kita lihat bahwa pada dua golongan pertama dari sebelah kiri itu merupakan golongan yang memiliki konfigurasi elektron valensi di subkulit S. Lalu yang berwarna ungu di tengah-tengah itu merupakan blok golongan yang termasuk ke dalam unsur yang memiliki konfigurasi elektron yang berakhir di D. Lalu yang berwarna orange merupakan blok golongan yang memiliki konfigurasi elektron valensi berakhir di P. Nah, lalu bagaimana cara menentukannya? Kita bisa lihat di warna biru ini. Ada angka di depan subkulit, itu merupakan angka penunjuk untuk periode.
Jika di depannya ada 4s, maka dia termasuk ke dalam periode 4. Lalu untuk P juga sama. Jika terakhirnya di 4P, maka dia juga termasuk ke dalam periode 4. Namun ini ada sedikit perbedaan pada blok D, di mana blok D ini untuk menentukan periodenya maka dia lebih kecil dari angka periode. Maksudnya ketika konfigurasi elektron terakhirnya ada di 3D, maka dia termasuk ke dalam periode 4. Mengapa seperti itu? Karena pada tingkat energi 4s lebih dahulu ditulis sebelum 3D. Seperti itu. Jadi jika teman-teman perhatikan, ini sesuai dengan urutan konfigurasi elektron. 1s2 lalu 2s2, dari 2s2 ke 2p, dari 2p ke 3s lalu ke 3p, 4s lalu ke 3d. Nah, ini sesuai dengan urutan konfigurasi elektron Aufbau. Seperti itu. Jadi untuk yang D itu dia angkanya lebih kecil satu angka dibanding dengan yang S dan juga yang P. Dan juga dari angka periodenya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di tabel berikut ini. Untuk golongan utama itu merupakan golongan yang berakhiran A atau golongan A, sedangkan golongan B merupakan golongan tambahan. Nah, golongan A ini terdiri dari 1A sampai dengan 8A, di mana golongan 1A itu merupakan golongan dari atom yang memiliki elektron valensi itu berakhir di S1. Jadi jika ada suatu atom yang ketika ditulis konfigurasi elektronnya terakhir adalah S1, maka dia termasuk ke dalam golongan 1A. Nah, N ini merupakan simbol dari periode atom tersebut. Ya, N tadi kan bilangan kuantum utama, ya, atau dia juga periodenya. Lalu untuk yang golongan 2A itu untuk golongan atom yang memiliki konfigurasi elektron valensi berakhir di S2. Jadi ketika konfigurasi elektronnya berakhir di S2, maka dia termasuk ke dalam golongan 2A. Sedangkan untuk yang P, kita mulai dari 3A. Dengan cara penulisan adalah elektron valensi berada pada subkulit NS2 dan NP1. Mengapa S2 harus dimasukkan? Karena ini masih masuk ke dalam satu lintasan yang sama atau satu tingkat energi yang sama. Contohnya, misalkan di sini 3S dengan 3P. Mereka masih masuk ke dalam tingkatan yang sama, yaitu tingkat kulit ketiga atau periode ketiga. Maka dia ditulis di sini 3S2 3P1. Maka dia termasuk ke dalam golongan 3A, yaitu 2 dari S dan 1 dari P. Pun dengan 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Ya, karena P ini memiliki kapasitas maksimal elektronnya adalah 6, maka ketika dijumlahkan elektron maksimalnya 6 dari P dan 2 dari S, maka terakhir golongan A itu adalah 8A, 2 ditambah dengan 6. Lalu untuk golongan B, yaitu ketika subkulit terakhirnya konfigurasi elektronnya adalah D, di mana kita mulai dari 3B terlebih dahulu, yaitu hasil dari penjumlahan elektron valensi di D yang jumlahnya 1 dengan elektron valensi di S yang jumlahnya 2. Di sini N-1 merupakan penggambaran dari bilangan kuantum utama atau jumlah periode atom tersebut dikurangi dengan 1 karena D ini berada di satu tingkat lebih rendah dari S. Lalu yang 4B yaitu ketika elektron valensinya berada pada subkulit D dengan jumlah elektron valensi 2 ditambah dengan NS2. N ini merupakan subkulit S terakhir sebelum D. Dan seterusnya 5, 6, 7, 8. Nah, untuk yang 8 ini
ini memiliki keistimewaan teman-teman. Kenapa? Karena di 8B ini dia terdiri dari 3 jenis, yaitu ketika subkulit elektron valensinya terisi dengan 6 hingga 8 elektron, maka dia termasuk ke dalam golongan 8B. Jadi jika yang lain itu hanya terisi satu angka, maka untuk 8B ini terisi 3 angka, bisa 6, bisa 7, bisa 8. Mengapa seperti itu? Karena D ini memiliki maksimal elektron yaitu 10 elektron. Seperti itu. Nah, untuk 1B ini merupakan golongan yang terdiri dari subkulit D yang berisi 9 elektron dengan subkulit S yang terdiri dari 2 elektron. Namun mengapa di sini ada 10 dengan 1? Hal ini dikarenakan dari faktor kestabilan ya. Kita sudah pernah belajar bahwa untuk subkulit D itu lebih stabil ketika dia setengah penuh atau dalam keadaan penuh, atau dalam keadaan elektronnya 5 dan 10. Nah, maka di sini ditulisnya D10 dengan S1. Namun sebenarnya ini adalah hasil dari NS2 dengan N-1D9. Ya, bisa kita tulis seperti ini. NS2 dan ini N-1 9. Nah, awalnya seperti ini teman-teman. Jadi ini kondisi sebelum stabil. Nah, ini merupakan konfigurasi elektron untuk golongan 1B. Nah, ketika dijumlahkan kan ini jadi 2 ditambah 9 jadi 11. Maka kita ambil angka 1 menjadi 1B. Nah, untuk yang 2B itu sama seperti yang 1B. Ini terisi dari 10 elektron di D dan 2 elektron di S, atau semuanya penuh. Dan ini merupakan hasil penjumlahan dari 10 ditambah 2. Maka hasilnya 12. Nah, 2 ini yang kita gunakan menjadi 2B. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara menuliskan atau cara menentukan golongan dan periode, kita langsung masuk ke dalam contoh soal berikut ini. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama. Contoh soal pertama kita menggunakan barium ya, atau Ba yang memiliki nomor atom 56. Maka dari 56 ini kita membuat konfigurasi elektronnya menjadi Xe ya, kita langsung singkat Xe6S2. Xe ini jumlahnya adalah 54 ditambah 6S2 jadi 56. Lalu setelah itu kita tentukan periodenya. Nah, ini dapat dari mana? 6 ini merupakan angka yang ada di depan subkulit ya, atau ini menunjukkan jumlah kulit pada atom barium. Ya, berarti tingkat energinya ada 6. Jadi periode dari barium adalah 6. Lalu golongannya karena dia berakhir di S2, maka dia termasuk ke dalam golongan 2A. Seperti itu ya, karena dia berakhirnya di S maka dia A, dan karena di sini elektron valensinya ada 2, maka di sini termasuk ke dalam golongan 2A. Oke, langsung masuk ke contoh berikutnya. Nah, ini ada 2 contoh. Yang pertama yaitu kobalt, yang kedua yaitu antimoni atau Sb. Nah, kobalt ini memiliki nomor atom 27. Sehingga ketika kita uraikan konfigurasi elektronnya, dia berakhir di 4S2 3D7. Nah, karena tadi kita sudah mengetahui jika dia berakhirannya di D, maka kita bisa menuliskan urutan tingkat lintasan energinya. Yang harusnya 4S2 3D7, tapi karena tingkat energinya lebih besar yang 4S2, maka kita bisa menuliskan 3P6
3D7 dan 4S2. Nah, ini sama aja ya teman-teman ya. Nah, dari sini kita bisa ambil elektron valensinya, yaitu berada di 3D7 dan 4S2. Ya, tetap yang diisi penuh adalah yang S2 dulu. 3D7, 4S2. Kita langsung masuk ke yang ini. Ya, ini sudah kita ambil ya. 4S2, 3D7, atau bisa dibalik 3D7, 4S2 sama aja ya. Nah, untuk periode maka kita ambil yang tingkat energinya paling tinggi, yaitu 4. Betul ya, jadi bukan 3 tapi 4 karena dia yang lebih tinggi. Seperti itu, meskipun terakhirnya adalah di 3D7 ya. Meskipun terakhirnya di 3D7, namun kita ambil yang tingkat energinya paling tinggi karena tandanya kobalt ini memiliki 4 lintasan energi, bukan 3 lintasan energi. Seperti itu. Lalu golongannya kita bisa lihat dari akhirannya di D. Ya, karena dia akhirannya di D, maka dia termasuk ke dalam golongan B. Nah, lalu bagaimana dengan angka depannya? Kita lihat di sini ada 2 dan 7. Tadi kalau misalkan di D itu angkanya 6 atau 7 atau 8, maka dia termasuk ke dalam golongan 8B. Seperti itu ya. Jadi ketika angka subskrip, ya ini namanya angka subskrip, yang menunjukkan elektron pada subkulit D itu isinya 6 atau 7 atau 8, maka dia termasuk ke dalam golongan 8B. Seperti itu. Jadi letak dari kobalt itu ada pada periode 4 dan golongan 8B. Seperti itu. Nah, yang kedua atau contoh ketiga dari yang awal tadi, ini adalah antimoni atau SB yang memiliki konfigurasi elektron 51. Nah, ketika kita uraikan menjadi konfigurasi elektron, maka akan dituliskan seperti ini ya, Kr 5S2, 4D10, 5P3 ya, karena terlalu panjang jadi kita singkat jadi Kr. 36 ditambah 2 38 ditambah 10 jadi 48 ditambah 3 jadi 51. Nah, di sini yang kita ambil adalah yang paling ujung tentu ya, yang paling terakhir. Karena ini paling terakhirnya di 5P3 ya, artinya dia tingkat energinya paling tinggi ya, bukan seperti D tadi, maka kita langsung ambil khusus yang 5P3 seperti itu. Nah, periodenya itu juga sama, periodenya karena dia angka sebelum P itu adalah angka 5, maka dia termasuk ke dalam periode kelima. Lalu golongannya seperti apa? Golongannya tadi kita minta bantuan dari S ya, karena kalau misalkan hanya P aja dia jadi 3, nanti sama dong dengan golongan 3A. Nah, ya, makanya di sini kita butuh bantuan S untuk yang P ini. Gitu. Karena P ini ada 3, lalu yang ada di S ini ada 2 ya, yang memiliki tingkat energi yang sama dengan P yaitu 5S2, maka golongannya yaitu 5A atau 3 ditambah 2 jadi golongan 5A. Seperti itu ya. Jadi karena dia subkulitnya P, dia termasuk golongan A, dan 3 ditambah 2 yaitu 5. Seperti itu. Selanjutnya ke contoh soal tipe kedua. Kalau misalkan tadi tipe pertama kita menentukan golongan dan periodenya dan diketahui nomor atomnya, maka di sini kita diminta untuk mencari nomor atom dan nama unsur dari data golongan dan periode. Di sini, apabila diketahui suatu unsur berada pada golongan 7A dan periode 4 pada tabel periodik, tentukan konfigurasi elektron dan nomor atom unsur tersebut. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah dengan uraikan datanya. Pertama golongan 7A. Ya, karena data golongan 7A maka dia berada pada subkulit P.
P jelas, karena dia A kan antara S dengan P, namun karena S itu hanya ada 2, maka dia pasti di P. Berapa nilainya? Berapa angka yang ada di atas P? Nilainya adalah 5. 5 ini didapatkan dari 7 dikurangi dengan 2 elektron yang ada di S, maka sisanya adalah 5. Lalu periodenya, karena dia tadi periode 4, otomatis nilai bilangan kuantumnya adalah 4, atau jumlah lintasan kulitnya ada 4. Sehingga kita bisa menuliskan konfigurasi elektron valensinya atau konfigurasi yang terakhir ya, yaitu 4P5. Nah, dari 4P5 ini ya, 4 ini kan tadi periode, lalu P5 yang ini yang golongan. Dari 4P5 ini kita uraikan konfigurasi sebelum 4P5. Ada 3D10, ada 4S2 dan seterusnya. Ya, ini kita singkat jadi AR supaya tidak terlalu panjang. Ya, AR yang nilainya 18, lalu 4S2, 3D10, 4P5. Nah, ini merupakan konfigurasi elektronnya. Setelah itu stepnya adalah kita mengetahui nomor atomnya dengan menjumlahkan HR18 ditambah dengan 2 yang ada di S jadi 20, ditambah dengan 10 yang ada di D jadi 30, dan 5 yang ada di P jadi 35, sehingga nomor atomnya adalah 35. Nah, jika kita merujuk pada tabel periodik, nomor atom 35 itu dimiliki oleh unsur bromin atau Br, sehingga jawaban dari pertanyaan ini adalah unsur bromin yang nomor atomnya 35. Seperti itu. Ya, bagaimana? Sudah mulai paham? Nah, untuk menambah pengetahuan teman-teman, silahkan teman-teman berlatih ya. Di sini ada 4 soal, silahkan teman-teman kerjakan sendiri di rumah. Ya, untuk mengetahui seberapa pahamnya teman-teman terhadap materi ini. Ya, jadi di sini ada 4 dengan tipe soal yang berbeda, silahkan teman-teman kerjakan. Atau bisa teman-teman cari lagi ya soal yang lain juga boleh ya. Jadi silahkan kerjakan ini dan nanti dapat dikonfirmasi dengan teman-teman lihat tabel periodik setelahnya. Jadi lihat tabel periodiknya setelah menjawab ini, bukan sebelum menjawab ya. Seperti itu. Nah, oke, cukup sekian. Kita akan kembali di video selanjutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.